إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wal khamisu ay yahrisa ala ta'limihi wa tafhimihi bi badli jahdihi wa taqribil ma'na min ghairi iktharin la yahtamiluhu dihnuhu au bastin la yadbituhu hifduhu. Yang kelima, hendaknya seorang yang alim, guru, kiai, bunyai, dosen itu bersungguh-sungguh dalam hal mengajari muridnya, santrinya, memberikan pemahaman terhadap mereka santri-santrinya dengan mencurahkan segala upayanya bibadli juhdihi. Yang kedua, wa taqribil makna min ghairi iktsarin, menyederhanakan maksud dari pelajaran tanpa memperluas keterangan, di mana sekiranya la yahtamiluhu dhihnuhu, hati dari murid itu tidak akan mampu kalau diuraikan panjang lebar, au bastin la yadbituhu hifduhu, demikian juga kalau dijelaskan secara lebar komprehensif maka sang murid tidak akan mampu atau sukar menghafalkannya. Wa yudhihu li mutawakkifid dhihni al-ibara fihi, wa yudhihu lan nerangake sapa alim li mutawakkifid dhihni marang wong kang kandhek atini al-ibarata ing ibarat fihi ing dalem makna, wa yahtasibu lan amrih ganjaran sopo alim i'adatasy-syarhi ing baleni menjelaskan lahu marang murid, wa tiqrarihi lan bolan baleni syarhi. Seorang guru hendaknya menjelaskan sesuatu ibarat terhadap santri yang santri itu masih sulit hatinya untuk memahaminya. Tujuan dari menjelaskannya itu adalah semata-mata mengharap ridho pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. I'adatasy-syarhi wa tiqrarahu, murid itu kadang-kadang ada yang enggak paham kalau dijelaskan sekali. Kalian ini termasuk ketika dijelaskan langsung paham apa kadang-kadang butuh diulang-ulang? Kadang-kadang namanya murid itu dijelaskan sekali enggak paham, maka seorang guru harus hendaknya menjelaskan mengulang-ulang. I'adatasy-syarhi, mengulangi penjelasan lahu terhadap murid, bahkan wa tiqrarahu, mengulang-ulangi penjelasan itu. Tujuannya adalah yahtasibu, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa yabda'uhu bitaswiril masail wa yabda'u lan ngawiti sapa alim hu ing murid bitaswiril masaili menjadi tetap kembali munsharif karena kemasukan al. Bitaswiril masaili kelawan nyurahake atau bitaswiril masaili kelawan nggambarake piro-piro masalah wa yudhihu lan nerangake sapa alim hu ing murid ha ing masalah bil amsilati kelawan piro-piro contoh wa dzikrid dalaili lan nuturake piro-piro dalil. Selanjutnya seorang guru, seorang alim, seorang kiai bunyai itu hendaknya memulai menggambar masalah, ada gambaran masalah. Kalau dalam bahasa buat paper itu adalah gambaran judul, gambaran masalah. Nanti yang akan kita bahas masalahnya ini. Kemudian yudhihuha bil amsilah. Setiap masalah itu dijelaskan dengan mendatangkan contoh. Wa dzikrid dalail dan menyebut dalil-dalil dari masalah itu. Contoh yang membatalkan wudu itu adalah bersentuhan dengan selain jenis. Nah, jelaskan apa yang dimaksud bersentuhan dengan selain jenis itu. Bersentuhan dengan selain mahram, bukan selain jenis, selain mahram, dan persentuhannya itu tidak dihalangi. Misalnya contohkan, kamu bersentuhan dengan kawanmu itu bukan saudara perempuanmu, itu wudumu batal. Nah, itu namanya menjelaskan. Kemudian kamu datangkan dalilnya. Di antara yang membatalkan wudu itu adalah lamastumun nisa. Itu namanya menjelaskan secara jelentreh, ditutup dengan dalil. Nah, itu namanya ngajar santri. Terus wayaqtasiru lan ngering sapa alim ala taswiril mas'alati ing ngatasi gambarake masalah wa tamsiliha lan nggawe contoh masalah liman marang wong lam yata'ahhal kang ora ahli sapa man li fahmi ma'khudhiha marang memahami nggon ngalapi masalah wa daliliha lan dalili masalah wa yadhkuru lan nutur sapa alim al adillata ing pira-pira dalil wal ma'khadalan nggon ngalapi dalil li muhtamiliha marang wong kang nanggung adillah wal ma'khad. Murid itu ada yang mudah paham, ada yang susah paham. Itu pasti terjadi kalau kalian ngajar diniyah kan begitu kan. Ada yang cepat paham, ada yang setengah cepat, ada yang lambat, ada yang nggak paham-paham gitu.
Nah, jangan ditinggal yang nggak paham-paham, dan jangan terlalu memperhatikan yang nggak paham, kasihan yang sudah paham. Maka bagi mereka yang cepat paham itu kamu jelaskan sedikit sudah paham, sudah beri tugas yang lain dia. Tapi bagi santri yang nggak paham-paham itu kamu jelaskan, ini diambil dalilnya dari sini, kitabnya dalilnya begini, ini dalilnya, ini tempat ngambil dalilnya, ini cara menggali dalilnya, masalah ini disamakan dengan masalah ini. Itu namanya bahas tentang ilmu yang diberikan kepada santri, melihat kemampuan pemahaman santri. Lanjut, wa yubayyinu lan jelasake sapa alim lahu marang murid ma'aniya asrari hikamiha, ma'aniya asrari hikamiha ing pira-pira makna rahasiani, makna rahasiani hikmai masalah, hikmai masalah, wa ilaliha lan illati masalah, wa malan perkara-perkara ya ta'allaku kang berhubungan apa ma bitilkal mas'alati kelawan mengkunu masalah min far'in saking cabang wa aslin lan asal atau pokok. Selanjutnya yang harus dilakukan seorang guru terhadap muridnya, setelah paham muridnya itu jangan berhenti. Sebab setiap hukum itu ada yang disebut hikmah, asror, ada yang disebut illat. Illat itu sebab, illat itu sebab. Hikmah itu lebih dalam dibandingkan illat. Misalnya, kenapa warisan itu 2:1 terhadap perempuan dan laki-laki? Lizzakari mithlu haddil unsayain. Kamu jelaskan hikmah dari Allah membagi 2:1. Hikmahnya ini. Ingat, hikmahnya itu enggak kamu karang, tapi hikmahnya itu kamu baca dari kitab. Alasannya, sebabnya ini. Itu kamu jelaskan. Dan kamu enggak mungkin bisa menjelaskan anak-anakku kalau kamu enggak banyak membaca. Harus kamu pelajari. Contoh yang lain. Apa sih alasannya kalau orang haid itu tidak boleh dikumpuli oleh suaminya? Ada ayat wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Nah, kamu jelaskan dalilnya ini. Kemudian kamu seterangkan apa alasannya orang haid itu enggak boleh dikumpuli, wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Habis itu hikmah apa dibalik Allah melarang seorang suami mendekati istrinya? Bukan mendekati makan bareng gitu, enggak, mendekati istrinya ketika istrinya haid. Wah, kalau kamu bisa menjelaskan dari aspek kedokteran, dari aspek kebersihan, dari aspek watak, ini hebat kamu. Jadi
ada hikmatut tasyri, ada illatut tasyri. Ada illatut tasyri sebab pelarangan, illatnya al hukmu yaduru ma'a illatihi. Dan yang terakhir adalah hikmatut tasyri. Biasanya dalam kajian-kajian fikih itu berhenti di illat. Lapo kok nggak boleh, alasannya begini-begini. Kenapa ini boleh, alasannya begini-begini. Sekarang ditambahi, kenapa kok boleh, alasannya ini. Apa hikmah diperbolehkannya? Apa hikmah dilarangnya? Saya kira itu. Jadi ilmu itu nggak berhenti. Apa alasannya? Sekarang saya tanya, kenapa babi itu dilarang? Kamu jelaskan dalilnya. Habis itu, kenapa kok dilarang? Illatnya, karena di dalam babi itu ada cacing pita, yang mana cacing pita itu tidak bisa dibunuh dengan sekian panas derajat, gak bisa. Maka itu akan merusak tubuh. Hikmahnya apa? Misalnya kamu cari hikmahnya, karena babi itu hewan yang senang kotor. Orang yang makan babi, maka watak seseorang itu akan seperti babi. Menurut penelitian begini. Dan hal-hal yang masih berhubungan dengan masalah itu, dan ini tidak bisa kalau kamu nggak belajar. Wa min wahmin, lan setengah saking luput, fiha ing dalem masalah, fi hukmin ing dalem hukum, wa takhrijin lan ngandekake masalah, wa takhrijin lan ngandekake atau ngetokake masalah, wa naqlin lan mindah masalah, bi ibaratin kelawan ibarat, hasanatil adai kang bagus oleh nekaake, ba'idatin kang auto antang kisi ahadin saking nyudo derajate wong siji, minal ulama saking piro-piro wong alim. Di antara kesalahan yang sering dilakukan adalah ketika seseorang itu berbicara masalah hukum, mengeluarkan hukum, memindah menukil ibarat dari seorang alim, itu seharusnya dia pakai etika. Pakai etika itu gimana? Dia jangan mengatakan bahwa itu pendapatnya dirinya. Menurut saya ini begini. Padahal enggak menurut dia, di kitab ada kok. Saya sering sekali anak-anakku, ada orang yang kayak pos pinter dewe, ngomong begini. Dia sama sekali menutupi bahwa pendapatnya itu bukan pendapat dia, tapi pendapatnya itu adalah pendapat dari orang yang bukunya dia baca. Kalau dalam dunia mahasiswa nggak boleh, ini namanya plagiat, mencuri pendapatnya orang tanpa menyebut orang tersebut. Apa susahnya? Saya pernah mendengarkan keterangan Mbah Yai Jamal menjelaskan tentang masalah ini begini. Bagus itu, gentle itu namanya. Saya pernah mendengar kiai saya menjelaskan hukumnya ini seperti ini, seret. Dan kiai saya mengambil dari kitab ini. Jangan langsung kamu bilang menurut saya begini ini. Nah, kamu seperti apa sih ini kok menurut kamu? Kesalahan yang lain adalah
Ketika seseorang tidak sama pendapatnya dengan orang lain, tidak perlu menjelekkan orang lain. Hada ini pendapatku, kamu juga punya pendapat. Lah, kalau pendapatmu lebih benar, ambil pendapatmu. Kalau pendapat saya lebih benar, maka ambil pendapat saya. Lah, kadang-kadang yang terjadi adalah menjatuhkan tangkisi ahadin minal ulama, merendahkan ulama. Oh, ulama itu cari ini. Jangan ya, harus pakai totok romo. Contoh sederhana. Suatu saat Mbah Yai Nasir itu ketika mau haji dikasih tahu oleh gurunya, di mana gurunya itu adalah kakak iparnya sendiri yang bernama Mbah Yai Sahal Mahfud. Apa katanya Mbah Yai Sahal Mahfud? Kok nih sampean haji ojo merasa kamu wis paham semuanya. Kamu akan menjumpai praktek-praktek manasik haji yang mungkin berbeda dengan yang kamu pelajari, yang kamu baca. Maka kamu langsung bilang, ini karena saya belum paham. Karena ilmu pendapat itu banyak. Makanya Paman Yai Nasir itu berkata kepada saya ketika saya mau haji itu, untung Dek, saya sudah dibekali oleh Pak D Sahal. Kenapa? Jangan gampang menyalahkan prakteknya seseorang yang tidak sama dengan kita, karena mereka punya pendapat. Ada kejadian, waktu itu saya sedang nunggu waktu sholat di Masjidil Haram. Tiba-tiba ada orang keluar dari cedeng itu enggak cuci kaki. Lah najis kabeh iku pendapat saya. Ternyata dia punya madhab yang lain. Saya baru tahu. Jadi kalau kamu menjumpai sesuatu yang berbeda dengan ilmumu, jangan kamu menjelek-jelekkan orang itu, karena bisa saja, mungkin saja ilmumu yang belum nutut, pelajaranmu yang belum sampai, apalagi kamu menjelek-jelekkan pendapat orang tersebut. Dan ini kan pernah terjadi kan anak-anakku. Apa itu? Seorang tokoh alfiyah yang bernama Ibnu Malik mengatakan bahwa nahwu yang dia karang itu fa'iqata alfiyah Ibni Mu'ti kan. Oh, ini nahwu jos ini lebih jos dibandingkan kitabnya Ibnu Mu'ti. Padahal yang dibilangi Kak Jos itu sudah wafat. Maka ketika beliau menulis itu, beliau berhenti, hilang ilmunya, gak bisa meneruskan. Jadi kadang-kadang orang itu ilmunya gak jalan, mergo adabe gak jalan. Terutama adab kepada para orang alim sebelumnya. Langsung berhenti, gak bisa meneruskan. Dihilangkan oleh Allah ilmunya. Akhirnya beliau beristighfar, kemudian beliau memohon maaf, dan datanglah Ibnu Mu'ti dalam mimpinya. Kamu bilang begitu itu karena saya sudah mati, coba saya hidup, saya iso debat ambek sampean. Pokoknya intinya jangan pernah mengurangi kehormatan ulama yang lain. Boleh berdebat kamu, boleh kamu berbeda pendapat,
tapi kamu harus tetap menghargai perbedaan pendapat itu. Jangan melecehkan ulama, sebab al ulama warasatul anbiya. Wa yaksidu lan nejo sapa alim bibayani dzalikal wahmi kelawan jelasake mengkunu kesalahpahaman an nasihata ing ngarepake bagus wa ta'rifan nukuli lan meruhake pira-pira nukilan as-sahihati kang sahih. Tapi bukan berarti kalau ada pendapat yang enggak benar itu kamu biarkan. Kalau kamu yakin pendapat itu salah, karena semua orang itu mahallul khata' wan nisyan, maka kamu dengan sopan, dengan santun, dengan adab, kamu harus menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Menurut pemahaman kami, pendapat yang seperti ini kurang pas. Kamu kemudian menjelaskan kesalahpahamannya di mana, sambil kamu memberitahukan kepada murid-muridmu tentang nukilan yang benar. Wa yadhkuru lan nutur sapa alim ma ing perkara yasha'u kang yushabihu kang nyerupani apa ma tilkal mas'alata diharokati tilkal mas'alata ing mengkunu masalah wa yaltabisulan samar apa ma biha kelawan masalah wa malan perkara-perkara yufariku kang bedani apa maha ing masalah wa malan perkara-perkara yuqaribu kang marakake apa maha ing masalah. Ini pentingnya seorang yang ngaji itu kudu alim. Kenapa? Karena dia punya kewajiban untuk menjelaskan masalah-masalah yang mirip, masalah-masalah yang serupa, masalah-masalah yang samar, di mana letak kesamaannya, di mana letak perbedaannya. Jadi harus teliti betul, apalagi ini masalah hukum. Wa yubayyinu lan jelasake sapa alim ma'khudal hukmaini ing nggon ngalape hukum loro wal farqalan ing bedaake bainal mas'alataini antarani masalah loro. Ada dua hukum, ini hukumnya A, ini hukumnya B. Kamu sebagai seorang guru harus hendaknya menjelaskan mana hukum A ini pengambilannya dari kitab ini, hukum yang B ini pengambilannya dari kitab ini, alasannya ini, yang ini alasannya ini, sisi perbedaan dua masalah ini letaknya di sini. Wala yamtani ulan orang nyegah sapa alim min dzikri lafdhatin saking nyebut lafat yustahya kang den anggap isin sapa man wong zakaro kang nutur ha ing lafdhah adatan ing dalem adate inihtaja inikhtija lamun den butuhake opo ilaiha marang lafdhah walam yatimmulan ora sempurna opo at-tawdihu penjelasan atau nerangake illa bidzikriha kejaba nutur
illa bidzikriha kejaba nutur lafdhah. Jadi ada kata-kata yang secara adat itu gak pantas diucapkan, tabu disampaikan. Tapi tidaklah tercegah, artinya boleh seorang guru menggunakan lafaz yang sebenarnya tabu disampaikan itu apabila dia butuh pada lafaz itu, atau penjelasannya enggak akan sempurna apabila tidak memakai lafaz itu. Gimana ya, mau ngomong kan enggak enak ya. Ada yang disebut dengan kulfah. Apa kulfah itu? Helm. Arek cilik yang baru sunat itu kan di depannya ono helme, paham ya? Ono helme. Mau jelaskan ini helm. Santri-santri juga paham lah, apa ya iku jelaskan helm nang kene. Enggak apa-apa kamu gambar sekalian gitu kalau perlu seret iku loh. Tapi kamu ini miliknya adikmu yang baru sunat. Ojo mikir miliknya wong gede. Nah, ini namanya helm, ini namanya istilahnya ini. Lah seandainya ini sudah masuk ke gua, lah apa helm kok masuk ke gua? Intip-intip saja. Intip, seorang suami maksudnya, seorang suami ngintip saja, salaman saja dengan guanya, nggak sampai masuk kemudian assalamualaikum mundur lagi. Kira-kira sudah harus mandi apa enggak? Itu yang disebut kalau kamu mau menjelaskan iltiqaul khitana ini, ketemunya sunatan loro. Gak apa-apa, demi menjelaskan hukum sesuatu yang tabu, di mana kalau tanpa menjelaskan itu tidak akan sempurna keterangan, kamu jelaskan saja, tapi tentu dengan mimik yang tidak jorok, kan bisa kan, mimik yang tidak porno. Ketika seorang perempuan, makanya saya bilang perempuan-perempuan itu harus alim, karena menjelaskan tentang masalah haid itu lebih pas kalau dijelaskan oleh perempuan. Maka bagaimana sih Bu Nyai, kalau Kiai ditanya bagaimana sih Pak Yai prakteknya bisa mengetahui kalau darah kita itu berhenti atau tidak? Praktekannya kan harus duduk di atas baskom, kemudian diteloi lewat air. Angil kamu kalau kamu menjelaskan itu di depan perempuan, kamu serba risih. Untuk hal-hal seperti ini, apabila perempuan itu hebat, maka lebih pas apabila dijelaskan oleh perempuan. Dan nggak perlu merasa pakewuh dalam urusan ilmu. Sebagaimana yang saya terangkan tadi malam, Ummu Salamah datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, kalau seorang perempuan mimpi semalam, kemudian ketika bangun dia melihat basah pakaiannya, apakah dia wajib apakah dia wajib mandi? Iya, kalau dia keluar harus dia mandi, kata Kanjeng Nabi. Kemudian diteruskan, apakah perempuan itu keluar mani ya Rasul? Lah kalau perempuan gak keluar mani, bagaimana seseorang bisa serupa dengan ibunya, kata Rasulullah. Lah hal-hal seperti ini boleh diterangkan apabila sangat dibutuhkan, dan keterangan itu tidak bisa jelas tanpa menggunakan lafaz yang tabu ini. Sudah. Tapi fa in kanat muqalamun ono opo al kinayatu lafaz kinayah sindiran,
iku tufidu awe faedah apa kinayah maknaha ing maknani lafdhah wa tahassalalan hasil apa kinayah muqtadaha ingkang din maksukate lafdhah tahsilan kelawan hasil temenan bayinan tur pertelo lam yusarrih bongko orang jelasake sopo alim bidzikriha kelawan nutur lafdhah bal yaktafi balik ngalap cukup sopo alim bil kinayati kelawan sindiran anha saking lafdhah. Apa maksudnya nak? Tapi sekiranya dengan kata-kata sindiran, dengan kata-kata kinayah itu sudah bisa memahamkan murid tanpa menggunakan lafaz-lafaz yang tabu, itu muridmu sudah paham, maka ya sudah cukup dengan kinayah itu. Ada seorang kiai ditanya, enggak enak lah kalau seorang kiai, ada seorang guru ditanya, kenapa ketika wudu yang kentut itu pantat, wudu batal, yang dibasuh kok bukan pantat tapi wajah. Kamu menjelaskannya gak usah terlalu gamblang, kamu sini. Dicubitlah murid yang takut itu. Cit. Begitu dicubit jadi aduh sakit. Loh, yang saya cubit pundaknya kok yang bunyi mulutnya. Nah, itu namanya. Seharusnya pundaknya juga yang bunyi. Sebab isinya orang kentut itu, ada yang ngomong isinya orang kentut itu bukan pantatnya yang isin. Maka ketika orang kentut itu saking malunya pantatnya kemudian ditutupi, ndak, wajahnya yang ditutupi, wajahnya yang memerah. Kalau kira-kira dengan penjelasan-penjelasan yang seperti itu sudah cukup, ya cukup, gak usah terlalu memakai kata-kata yang tabu. Sebab nanti kamu akan terkenal sebagai kiai tabu. Aku seneng ngaji niki itu, pasti nyerempet porno gitu. Pokok ini pingin mendapatkan penjelasan tentang porno, ngaji nang kono. Ya, nanti kamu terkenal itunya. Jadi kalau butuh betul-betul butuh, nggak bisa dipahami kecuali dengan lafaz itu, pakai saja. Tapi kalau sekiranya masih bisa memakai lafaz lain dan dipahami, maka pakailah lafaz-lafaz yang sopan, yang santun. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi ولا تنسنيه يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.